Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 38 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan Lapres juga program dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jafri Dohak, NPM 21112, dan partner saya. Saya Dimas Ramadhani Yulianto dengan nomor NPM 21032010080. Untuk yang pertama, kita masuk pada bagian pendahuluan, ada latar belakang yang menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Untuk bab yang kedua, untuk paragraf yang kedua menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheet yang merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Pada paragraf yang ketiga, di sini membahas mengenai pembuatan desain website toko, foto atau gambar dengan CSS, dan juga tujuan perusahaan yang ingin membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui website. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana cara mengaplikasikan PHP dan database pada web penjualan foto pada toko. Untuk tujuan praktikumnya sendiri terdapat 3 macam, yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian dari PHP dan database, untuk mengetahui fungsi PHP dan database dalam membuat desain, dan yang terakhir untuk mengetahui dan memahami kelebihan software exam. Untuk tujuan pustaka sendiri, di sini pertama kami menjelaskan tentang sistem informasi yang merupakan teknologi informasi yang banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Nah, tentunya data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Semua organisasi membutuhkan aliran informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan bermacam keputusan yang dibutuhkan. Suatu sistem informasi mempunyai karakteristik, yaitu mempunyai komponen, mempunyai batas, mempunyai lingkungan, mempunyai penghubung antar muka atau antar komponen, mempunyai masukan atau input, mempunyai keluaran, mempunyai pengolahan, mempunyai sasaran, mempunyai kendali, dan yang terakhir mempunyai umpan balik. Yang kedua, kami menjelaskan tentang sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Umumnya sistem information management digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Jenis-jenis sistem informasi terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama terdapat TPS atau Transaction Processing System. Yang kedua ada Office Automation System. Yang ketiga ada Sistem Informasi Management. Yang keempat terdapat Technician Support System. Selanjutnya terdapat sistem pakar dan kecerdasan. Lalu terdapat Group Decision Support System atau biasa disebut GDSS. Untuk sebab ketiga, kami menjelaskan tentang PHP yang merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server. PHP diciptakan oleh programmer Unix dan Perl bernama Rasmus Roletov pada bulan Agustus sampai September 1994. Sedangkan menurut Enterprise, PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Terdapat keuntungan dari penggunaan PHP. Yang pertama, akses cepat. Kedua, murah. Bahkan terdapat yang gratis. Yang ketiga, mudah dipakai. Yang keempat, dapat dijalankan di berbagai sistem informasi, sistem operasi. Yang kelima, dukungan teknis banyak tersedia. Yang keenam, aman. Yang ketujuh, mendukung banyak database. Dan yang terakhir, bisa dikustomisasi. Yang terakhir yaitu kita menjelaskan tentang software Visual Studio Code atau biasa kita kenal VS Code yang merupakan suatu kode editor yang saat ini banyak digunakan dan digemari oleh programmer. Visual VS Code sendiri merupakan editor kode sumber yang dibuat dan diciptakan berbagai software seperti Microsoft untuk Windows, Linux, macOS. Fitur ini termasuk dukungan untuk debugging, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, cuplikan pemaftoran kode ulang, dan kit yang disematkan. Komponen pada Visual Code yaitu terdapat basic editing, ada intelligence, debugging, attention marketplace, GitHub, integration, dan VS Code sendiri adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multi-platform yang artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, Windows. Seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk teks editor VS Code juga bersifat open source yang mana kode sumbernya dapat kalian lihat dan kalian dapat kontribusi untuk pengembangannya. Untuk bab ketiga dan bab keempat akan dijelaskan oleh partner saya. Silahkan, Dimas Ramadhani Yulianto.
Mungkin bisa diganti dulu share screen-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3. Ya, ini kodenya banyak sekali. Untuk modul 3 ini berisi tentang langkah-langkah pengerjaan. Untuk studi kasusnya, suatu perusahaan bernama Galileo Logotre yang kita bangun mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrogram PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, product, rate for us, dan kontak dan dapat diakses oleh karyawan melalui perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, memberi masukan, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan hapus data customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan JS dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah script coding website perusahaan database. Langsung kita buka. Nah, ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 file yang mengandung script atau codingan dari website kami. Sebelum itu, uh, sebelum kita masuk ke codingan, sebaiknya kita membuat sebuah database. Database yang kami buat itu menggunakan software exam. Nah, kemudian kita klik start untuk Apache dan MySQL. Di sini kita klik start, kemudian kita klik admin. Nah, di sini nanti berisi tentang database yang dibutuhkan oleh web kami, yaitu web Galileo Logotre ini. Nah, di sini ada file tentang penjualan foto. Di sini berisi tentang database tabel customer, tabel karyawan, tabel produk, dan kami menambahkan rate for us atau masukan untuk web kami. Nah, langsung saja ke webnya, karena saya rasa untuk menjelaskan skrip ini terlalu panjang. Di sini intinya, pertama kita harus membuat indeks. Indeks ini dihubungkan dengan database, yaitu exam. Nah, codingannya kurang lebih seperti ini. Hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya kita kosongi, dan DB name-nya itu penjualan foto untuk database-nya. Kemudian di sini ada codingan untuk menu home, untuk menu for us, about, contact, dan lain-lainnya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari home kami. Yang awal berisi tentang welcome to Galileo Logo Tray. Di sini terdapat logo kami dan juga tagline bahwa sebuah hal tanpa esensi adalah kejelasan tiada akhir. Begitu juga dengan foto. Foto adalah keinginan untuk menemukan, keinginan untuk bergerak, dan keinginan untuk menangkap perasaan. Tiga hal itu yang tetap kami rawat dan ciptakan. Nah, di sini ada katalog kami. Ini ada 5 katalog yang kami hadirkan. Kemudian di sini ada profil kami. Ya, kami sebagai warga sipil biasa. Terus di sini ada footer yang nanti berhubungan langsung dengan Instagramnya. Nah, strukturnya itu kurang lebih sama untuk semua web. Yang di atas itu ada script HTML. Kemudian di sini kita masukkan script untuk memanggil bahasa Tailwind CSS ini. Kemudian masuk ke body. Body ini ada navbar, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah navbar, itu dilanjutkan dengan isinya. Kemudian di bawahnya itu ada footer. Begitu juga dengan produk.
Di atasnya itu juga ada navbar. Kemudian misal dashboard, dashboard di atas juga ada navbar. Jadi semua semua page kami itu diawali dengan navbar dan diakhiri dengan footer. Nah, langsung saja. Ini untuk menu home kami dan ini untuk menu for us kami. Misal saya isi nama, company-nya UPN, emailnya seperti ini, phone number-nya sekian, terus message-nya apa, website-nya bagus, tapi bagusan website saya. Nah, karena kan masukan itu bisa dari mana saja, jadi kita nggak, nggak apa ya, nggak tertutup dengan masukan. Nah, langsung kita klik desktop. Thank you for feedback. Ini langsung langsung masuk ya ke web for us. Jadi kita bisa uh, melihat langsung apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap website kita atau produk kita. Nah, kemudian di sini ada about us untuk background dari kedua pendiri seperti ini. Terus ini about-nya dan ini katalog, ada 5. Kemudian di sini ada kontak dari Galeri Rogotre. Karena kita mahasiswa UPN, di sini ada alamat UPN, kemudian ini kontak kami, dan ini email kami. Kemudian kita masuk ke menu login. Login ini untuk ID dan passwordnya itu harus kita tambahkan dulu ke tabel karyawan agar bisa masuk. Kita setting username dan passwordnya. Ketika username dan password salah, itu langsung diarahkan ke localhost username atau password Anda salah. Nah, kita perbaiki yang benar, itu bisa langsung masuk ke dashboard. Itu untuk fitur login. Untuk fitur sign up, di sini uh, kita buat misal kayak gini, ID, phone number, emailnya terserah. Untuk username, name-nya misal GWE, passwordnya juga GWE ya. Kita register, sign up, profil berhasil. Ini langsung masuk ke database kita. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa langsung kita pakai untuk login. Nah, seperti ini bisa masuk ke dashboard. Kemudian untuk profilnya, ini profil dari data karyawan. Nah, ini sebaiknya disensor ya untuk passwordnya. Kemudian ada produk. Di sini misalkan kita menjual foto. ID produknya misal ID produk 1, nomor pesanan 1, nama produknya foto keren, harga produknya 5 juta. Karena foto kan penuh makna, deskripsinya ini foto keren banget. Nah, stok produknya cuma 1. Kita update. Nah, di sini langsung terdapat database dari data produknya. Dan untuk di database MySQL itu langsung terdaftar seperti ini. Kalau ingin menghapus ya tinggal dihapus action. Di sini udah otomatis terhapus. Nah, kemudian untuk customer, misalkan tadi produknya ada data produk, kemudian ada data customer. Nah, customer ini yang mau membeli. Customer 1, namanya misal Raihan, teleponnya nggak tahu, ya isi sendiri. Dia mau pesan foto keren, jumlahnya 1, yang harganya 5 juta. Totalnya ya 1, soalnya kan jumlah produknya cuma 1. Nyari dari mana kalau lebih dari 1? Kita update, ini langsung ada di tabel customer. Nah, Raihan. Kalau mau menghapus ya sama, tinggal hapus. Nah, selesai, di sini juga terhapus. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau mau log go home itu bisa klik ini, atau klik go home, atau klik logout. Nah, kemudian di kontak ini kan ada tulisan jangan diklik. Ya, ini jangan diklik. Soalnya langsung ke 404. Seperti itu. Oke,
Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa ya, tentang langkah-langkah pengerjaan. Kemudian di sini ada di bab 3 langkah-langkah pengerjaan, ini berisi skrip codingan kami. Kemudian ada tampilan, tampilan about us, for us, dan lain-lain. Kemudian ada analisis output. Di sini pertama kami membuat HTML untuk struktur ini. Kemudian kami hias dengan CSS dengan bantuan Tailwind. Kemudian di sini ada output script coding PHP dengan dalam file index PHP terdapat variabel hostname, username, password, db name, lalu tone. Untuk login terdapat insight yang berfungsi untuk membatasi atau membedakan pengunjung yang datang pada website, lalu terdapat $post yang berfungsi untuk menghubungkan data yang diinput pada file action. Terdapat MySQL num row yang berfungsi untuk mengetahui jumlah baris pada database. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh partner saya. Oh, terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir pada bab 5 terdapat kesimpulan dan juga saran yang kami berikan untuk lapres kali ini dan juga modul yang akan datang. Untuk kesimpulannya, yang pertama, CSS atau disebut dengan Cascading Style Sheet adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menuliskan tulisan teks HTML seperti font, color, teks, dan tabel menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan penulisan. Fungsi yang dapat dihasilkan dari pengaplikasian PHP dan database pada website ini adalah pada halaman awal platform yang berfungsi sebagai landing page pada website dan terdapat fitur lain berupa tentang kami, produk, dan kontak. Untuk kelebihan dari software XM sendiri adalah database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer. Kemampuannya sudah bisa diandalkan karena mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni. Keamanan datanya tingkat cukup aman. Engine ini multiplatform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi dan MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Menurut saran yang kami berikan pada praktikum modul 3 kali ini adalah sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan bahasa pemrograman PHP dan pembuatan database sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih memahami bahasa pemrograman yang ada di PHP dan database ini. Yang ketiga, yang terakhir, sebaiknya praktikan lebih teliti dan memasukkan data agar tidak terjadi kesalahan pada error data. Cukup sekian presentasi pemaparan materi tentang modul 3 laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari kami, kelompok 38. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Yafidul Haq dan partner saya. Dimas Ramadhani Yulianto. Mohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.